Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdiyatul Aisyah, NPM 2001020033, akan mempresentasikan tentang materi transaksi khusus. Materi yang akan saya bahas yaitu ada 4. Yang pertama, Build, Operate and Transfer atau BOT. 2. Leasing dan hak opsi. 3. Joint Operation and Consortium. 4. Hospitality Industry. Materi yang pertama yaitu Build, Operate dan Transfer atau BOT, yaitu adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberi hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT dan mengalihkan kepemilikan bangunan kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah BOT berakhir. Bangunan yang didirikan oleh investor yaitu berupa apartemen, supermarket, mall, dan hotel. Ketentuan pelaksanaan perpanjangan tentang BOT ini diatur dalam Keputusan Menku atau Manajemen Keuangan nomor 248/KMK 04/1995 dan SE 38/PJ 4/1995. Sedangkan pembayaran PPh final pasal 15 atas kerjasama bentuk BOT sesuai peraturan Dirjen Pajak nomor per 25/PJ/201 tanggal 2 Juli 2013 ditetapkan menggunakan kode akun pajak 411128 dengan kode jenis setoran nomor 415. Perlakuan perpajakan. Yang pertama, bagi investor, penghasilan berupa penerimaan sewa atau penguasaan hotel atau penerimaan lain sehubungan dengan pengoperasian gedung. Imbalan yang diterima dari pemegang hak atas tanah apabila masa BOT diperpendek dan periode yang dijanjikan. Biaya yang boleh dikurangkan adalah biaya sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan dengan memperhatikan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 17/2000. Biaya pendirian bangunan diamortisasi sekaligus pada saat berakhirnya BOT tersebut. Bagi pemegang hak atas tanah, yang pertama, pembayaran berkala yang diterima dari investor selama masa BOT. Bagian sewa atau keuntungan dan penghasilan lainnya sehubungan dengan perjanjian BOT. Dalam hal bangunan yang didirikan oleh investor, sebagian diserahkan kepada pemegang hak atas tanah. Bangunan yang diserahkan oleh investor pada akhir BOT. Terakhir, biaya yang boleh dikurangkan oleh pemegang hak atas tanah selama periode BOT. 2. Leasing dan hak opsi. Transaksi kapital atau financial leasing atau sewa guna usaha dengan hak opsi. Transaksi sewa guna usaha digolongkan dengan hak opsi kapital atau financial leasing apabila memenuhi suatu kriteria berikut. A. Jumlah pembayaran leasing selama periode leasing ditambah dengan nilai residu barang modal harus menutup harga perolehan barang modal dan ketentuan lison. B. Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3, golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. C.
Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi leasing. Perlakuan perpajakan atas transaksi finansial atau capital leasing. Perlakuan pajak penghasilan bagi leasing sewa guna usaha atau leasing dikelompokkan menjadi dua, yaitu sewa guna tanpa hak opsi. Secara akuntansi atau perpajakan diperlakukan selama dengan sewa menyewa biasa sehingga tidak menimbulkan perbedaan temporer. Capital leasing diperlakukan berbeda antara akuntansi dengan perpajakan. A. Menghasilkan lessor yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. B. Lessor tidak boleh menyusutkan barang misal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi. C. Dalam hal masa sewa guna lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam pasal 3 keputusan ini. D. Lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 2,5% dan rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi. E. Dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kemungkinan yang dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan. Perlakuan pajak penghasilan bagi lease. A. Selama masa sewa guna usaha, lease tidak melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan sampai saat lease menggunakan hak opsinya untuk membeli. B. Setelah itu lease melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa atau residual value barang modal yang bersangkutan. C. Pembayaran sewa guna usaha yang dibayarkan atau terutang oleh lease kecuali pembebanan atas tanah. D. Dalam hal sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, 2 tahun untuk tahun barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. E. Lease tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 agar pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Aspek akuntansi. Aspek akuntansi diatur dalam PSAK nomor 30 menurut PSAK. Suatu transaksi lease akan disebut sebagai capital lease apabila memenuhi semua kriteria berikut. A. Lease memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang diisikan pada akhir masa leasing dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjalanan leasing. B. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh lease ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang diinginkan serta bunganya sebagai keuntungan perusahaan leasing. C. Masa leasing minimum 2 tahun. Aspek perpajakan. Aspek perpajakan atas penggandaan atau pembelian aktiva tetap secara leasing menurut ketentuan perpajakan adalah KMK nomor 1169 /KMK 01/1991 tanggal 27 November 1991. Kriteria-kriteria capital leasing
dan operating leasing sebagai berikut. Pada pasal 3, kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut. A. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. B. Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. C. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lease. Pada pasal 4, kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut. A. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi perolehan barang modal yang disewa guna usaha akan ditambah keuntungannya yang diperhitungkan oleh lessor. B. Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi leaser apabila perusahaan membeli aktiva secara leasing dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai kapital lease. Maka secara fiksal semua pembayaran yaitu cicilan pokok dan bangunan diakui sebagai beban tahun pengeluaran, sedangkan penyusutan tidak diakui sebagai beban fiskal. 3. Operation atau konsorsium, kepastian hukumnya dan planningnya. Banyak proyek di Indonesia yang dikerjakan setra menjadi tanggung jawab dari beberapa perseorang atau subjek pajak yang didirikan dan berkependudukan di Indonesia atau didirikan dan berkependudukan di luar Indonesia. Bagi pengusaha yang memiliki peluang investasi tetapi tidak memiliki dana atau aset yang cukup, dapat membentuk kerjasama operasi atau aliansi strategi antara badan, yakni konsorsium atau joint operational (JO). Aspek perpajakan kerjasama administrasi formal atau administratif JO. Kontrak dengan pihak memberi kerja atau project owner ditandatangani atas nama JO. Dalam hal ini, JO dianggap seolah-olah merupakan entitas tersendiri yang terpisah dari perusahaan para anggotanya. Tanggung jawab pekerja terhadap pemilik proyek berada pada entitas JO, bukan pada masing-masing anggota JO. Aspek perpajakan kerjasama operasional atau non-administratif JO. JO dengan tipe ini di kalangan pengusaha jasa konstruksi sering disebut sebagai konsorsium, di mana kontrak dengan pihak pemilik proyek atau project owner dibuat langsung atas nama masing-masing perusahaan anggota. Dalam hal ini, JO hanya sebagai alat koordinasi. Tanggung jawab pekerja terhadap project owner berada pada masing-masing anggota. Perlakuan perpajakan atas joint operasional atau JO. Perlakuan pajak penghasilan atas JO, status subjek dan kewajiban pajak dari JO. Status subjek pajak dan kewajiban pajak dalam konteks pajak penghasilan dari JO sebagai berikut. 1. Joint operasional atau JO adalah kerjasama operasi dua badan atau lebih yang sifatnya sementara untuk melaksanakan suatu proyek tertentu sampai proyek tersebut selesai dikerjakan. 2. Karena joint operation
tidak termasuk subjek pajak PPh. 3. Kewajiban pajak lain yang ada pada JO adalah sebagai wajib pajak pemotongan atau pemungutan PPh 21, PPh 23, dan PPh pasal 26 serta PPN. 4. Meningkatnya bahwa JO bukan merupakan subjek pajak, maka JO tidak berkewajiban untuk menyampaikan SPT PPh badan. 5. PPh badan tetap dikenakan atas penghasilan yang diperoleh masing-masing badan sesuai dengan porsi atau bagian pekerjaan atau penghasilan yang diterimanya. 6. Jika atas penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23 berupa bunga, sewa, dan lain-lain yang diterima. Mekanisme pemecahan bukti potong PPh pasal 23. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 44/PJ/1994 mengatur mekanisme pemecahan bukti potong. A. Jika belum dilakukan pemotongan PPh pasal 23, maka prosedurnya adalah JO mengajukan permohonan pemecahan bukti pemohonan PPh pasal 23 kepada pemberi hasil. Pada waktu dilakukan pemotongan, pemberi hasil membuat bukti pemotongan PPh pasal 23 atas nama JO QQ anggota (NPWP anggota) dengan jumlah pajak sebesar sebagai masing-masing. B. Jika terlanjur dilakukan pemotongan PPh pasal 23 atas nama joint operation, maka prosedurnya adalah JO mengajukan permohonan pemecahan bukti pemotongan PPh pasal 23 kepada KPP di mana JO tersebut terdaftar atau berkedudukan dilampiri fotokopi dokumen pendirian di JO. Apabila benar telah dilakukan pemotongan terhadap JO, maka KPP di mana JO terdaftar harus berkependudukan menerbitkan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak atau SKKPP PPh pasal 23 yang seharusnya tidak terutang akan dan kemudian atas dasar SKKPP tersebut dilakukan pemindahan bukuan atau overbooking dari PPh pasal 23 ke perhitungan lebih bayar atau PLB. Perlakuan PPN atas JO. Status dan kewajiban PPN dari JO. 1. JO dan anggota JO harus terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. 2. Atas penyerahan barang pajak atau jasa kena pajak dari JO kepada pemilik proyek tidak dipungut PPN, namun faktur pajak tetap harus dibuat oleh JO dengan diberi cap PPN dan PPh BM tidak dipungut. 3. Atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari anggota JO kepada JO, terutang PPN dan anggota JO harus membuat faktur pajak kepada JO. 4. Atas perolehan barang kena pajak itu atau jasa kena pajak oleh anggota JO tetap terutang PPN. Manajemen pajak untuk konsorsium atau JO. Manajemen pajak yang baik bila desain sesuai ketentuan perpajakan, mendapatkan komitmen dari manajemen dan dukungan dengan administrasi perpajakan dan pembukuan yang baik, akan memberikan manfaat, yaitu meminimalkan terjadinya kejutan pajak atau tax surprise dan haknya
dibanding perpajakan secara efisien dan efektif. Kepastian hukum terhadap pemajuan pemajakan atas JO. Sudah 25 tahunan, reformasi perpajakan diluncurkan tahun 1983. Namun hingga kini belum ada satu ketentuan dalam undang-undang pajak maupun peraturan pemerintah dan peraturan keputusan Menteri Keuangan yang mengatur pemajakan atas JO. Hanya ada satu ruling sesingkat Surat Edaran Dirjen Pajak, yakni SE nomor 44-PJ/1994 tentang mekanisme pemecahan bukti potong PPh pasal 23 yang dikaitkan dengan SE nomor 26/9/1991 tentang petunjuk teknis pemindahan buku. Selain itu, hanya surat-surat khusus atau private ruling sebagai jawaban dari pernyataan-pernyataan yang diajukan wajib pajak yang dijadikan acuan hukum yang berlaku bagi wajib pajak untuk kasus yang dipertanyakan. 4. Hospitality Industry Gov. Tema tulisan ini pernah dimuat di majalah Indonesia Trade Reviews di tengah polemik antara kalangan pengusaha golf dan pihak Siskus yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur hukum formal dalam batasan undang-undang perpajakan, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Sehingga untuk mendapatkan solusi yang tepat harus ditempuh pendekatan institusional melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi oleh asosiasi golf yang mewakili pengusaha-penguasa golf tersebut. Dasar hukum perpajakan industri golf. 1. Dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, Bab 4 Pajak Hotel, Pasal 28 ayat 2 menjelaskan bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah penyewaan rumah atau kamar, pelayanan tinggal asrama, dan fasilitas olahraga dan hiburan. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pasal 42 menjelaskan bahwa objek pajak hiburan dan hiburan seperti tontonan film, pemeran, dan sirkus. 3. Berdasarkan Pasal 4A ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan barang atau barang mewah. Perspektif pajak golf menuju kena maju kena, mundur kena. Dipicu oleh otonomi daerah yang lebih mengedepankan pembagian jatah kue yang lebih besar untuk kepentingan daerah. Para fungsionaris legislatif dan eksekutif tidak lagi berpikir kaidah normatif dari perlakuannya pajak pendapatan atau melibatkan kajian historinya bagi mereka selama masih ada. Dampak positif. Upaya yang harus ditempuh untuk menuju terciptanya kondisi yang lebih teknis dalam pemajakan atas pendapatan industri golf adalah 1. Terciptanya iklim perpajakan yang lebih mendorong tumbuh dan berkembangnya industri golf serta pembinaan atau pengembangan
olahraga di Indonesia. 2. Terciptanya moral perpajakan yang lebih baik. Untuk mendidik pendapatan daerah yang lebih tinggi, tidak perlu dilakukan dengan mendegradas satu klasifikasi pajak yang mestinya pajak pusat menjadi pajak daerah. 3. Mendapatkan rantai pemajakan PPN untuk mencegah distorsi agar hak pengkreditan pajak masukan tidak terganggu. 4. Meningkatkan kepastian hukum tentang PPN atas pendapatan GOV. 5. Prinsip keadilan dalam proses pemajakan dikedepankan. 6. Menghilangkan pemajakan ganda yang merugikan pengusaha GOV akibat hing cost ekonomi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.